Halo saudara-saudara, jumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana memulai new meeting pada aplikasi Zoom. Setelah pada sebelumnya saya menunjukkan bagaimana cara mendaftar di aplikasi Zoom. Sekarang saatnya kita akan memulai menggunakannya. Oke, jadi langsung kita mulai. Jadi ini adalah tampilan depan dari aplikasi Zoom. Langsung saja kita akan klik di new meeting. Ya, jadi seperti ini tampilannya ya. Tampilannya jadi kita nampak muka kita sendiri. Setelah kita mengklik new meeting, maka posisi kita sebenarnya sebagai host atau dikatakan sebagai penyelenggara meeting itu sendiri. Nah, jadi fungsinya kita adalah nanti mengundang partisipan atau rekan-rekan kita, audiens yang akan bergabung pada meeting atau acara yang kita buat. Nah, jadi ini adalah menu-menu yang terdapat di halaman new meeting di Zoom. Jadi yang pertama adalah di sebelah ini yang ada gambar mikrofon dan ada tulisan mute ini adalah menu audio ya, menu audio. Di menu ini kita diberikan pilihan ya, kita klik di sini. Oke, jadi yang atas ini kita bisa memilih mikrofon yang akan kita gunakan. Nah, misalnya kita menggunakan mikrofon eksternal, atau mungkin juga kita memilih menggunakan mikrofon dari perangkat yang kita pakai. Nah, kita bisa memilih di sini. Kemudian bawahnya adalah kita bisa memilih speaker juga. Nah, sekarang speaker yang saya pakai adalah speaker dari bawaan laptop. Kita bisa juga mengatur atau menambahkan speaker eksternal dan kita bisa memilihnya di sini ya. Kemudian bawahnya ada test speaker and microphone. Ini kita bisa gunakan untuk menguji atau mengetes apakah perangkat yang kita gunakan bekerja atau tidak ya. Kemudian jikalau kita menggunakan komputer atau laptop dan sudah tersetting kita menggunakan misalnya mikrofon dari bawaan laptop sendiri, kemudian speaker juga bawaan laptop sendiri. Nah, kita bisa merubahnya dengan live computer audio ya. Dengan menggunakan ini kita bisa mengatur ulang settingan mikrofon maupun speaker. Kemudian bawahnya ada audio setting. Nah, audio setting jika Anda klik maka akan langsung menuju pada setting seperti halaman yang di depan. Oke, nah selanjutnya di gambar mikrofonnya ini, jikalau kita menghendaki untuk tidak berbicara, maka kita bisa memilih dengan mengkliknya dengan memungkinkannya menjadi mute. Artinya mikrofon tidak menangkap suara apapun dari kita. Oke. Nah, sebaliknya jika kita ingin berbicara, maka kita bisa unmute. Tinggal klik saja seperti ini. Nah, oke. Terus berikutnya sampingnya di sini ada lambang kamera ya. Jikalau kita klik di sini, nah ini adalah menu pilihan kamera yang akan kita gunakan. Misalnya saat ini saya menggunakan webcam bawaan dari laptop sendiri ya. Kemudian atasnya ini dan bawahnya juga ini adalah webcam eksternal atau webcam tambahan yang saya gunakan. Kita bisa memilih di sini. Kemudian bawahnya ada choose virtual background. Nah, choose virtual background ini kita bisa menyeting background yang di belakang kita ini ya,
menjadi background yang sesuai atau yang kita inginkan. Misalnya belakangnya kita mau background gambar bunga, kita mau background gambar pemandangan, tinggal kita ganti di sini ya. Kemudian bawahnya video setting, sama di audio setting tadi. Jika kita klik di menu ini, kita akan diarahkan ke pengaturan utama di halaman depan. Oke ya. Kemudian bergeser ke menu security. Kita klik ya. Jadi di pilihan menu security ini, kita sebagai host atau penyelenggara, yang pertama kita bisa memilih memberikan izin kepada para peserta atau audiens untuk share screen ya. Kita bisa klik jika mengizinkan, jikalau tidak jangan diklik atau tidak diklik. Kemudian bawahnya chat. Biasanya audiens atau peserta akan memberikan respon atau tanggapan melalui chat. Ada pula yang secara interaktif menggunakan videonya. Kemudian bawahnya ini bisa memperbolehkan partisipan atau audiens untuk mengubah nama mereka sendiri. Kemudian bawahnya juga meng-unmute mereka sendiri. Kemudian unmute ini adalah kita memberikan akses kepada peserta atau audiens untuk meng-unmute mikrofon mereka sendiri. Kemudian atasnya ya, atasnya ini, jikalau kapasitas dari partisipan atau audiens kita itu melebihi batas atau full ya, istilahnya ruangan full begitu, kemudian masih ada yang mau bergabung, kita bisa masukkan di waiting room. Atau jikalau kita akan memulai sebuah acara atau meeting tetapi dalam kondisi kita belum begitu siap 100%, nah maka jika ada peserta atau audiens yang mau bergabung, kita bisa masukkan di waiting room ya. Selanjutnya atasnya adalah log meeting ya, log meeting. Jadi kalau audiens atau peserta kita sudah mencukupi, misalnya kita akan rapat online dengan peserta 6 orang ya, 6 orang, maka untuk menghindari penambahan peserta lagi, kita bisa melakukan log meeting. Dengan demikian meeting kita juga atau acara yang kita selenggarakan tidak dapat diakses oleh sembarang orang. Oke, itu sekilas mengenai menu security. Kemudian sampingnya adalah menu partisipan. Kita klik ya. Nah, partisipan ini adalah saya sendiri sebagai host ya. Jadi kalau kita memulai new meeting, maka posisi kita adalah sebagai host. Nah, pada saat meeting kita pun bisa memilih co-host atau host kedua, host ketiga, host keempat, tergantung pada akun apa yang kita gunakan ya. Nah, jadi pada menu partisipan ini, nah kita bisa mengetahui berapa partisipan atau audiens yang bergabung. Kemudian selain itu di menu partisipan sendiri kita bisa lihat ya, paling bawah ada menu invite. Nah, invite ini untuk mengundang partisipan atau audiens yang akan bergabung ke dalam acara atau meeting kita ya. Invite ini, nah biasanya jikalau sudah kita tambahkan, maka akan muncul kontak seperti ini jika kita sudah menambahkan ya. Atau melalui email, kita undang melalui email ya, bisa melalui Gmail, Yahoo ataupun email yang lain di sini. Oke. Atau juga kita bisa mengcopy invitation atau mengcopy undangan,
Lalu kita bisa share ke platform yang lain seperti WhatsApp ya, kemudian bisa melalui Messenger dan sebagainya. Confi invite link juga sama, kita bisa share, kita bagikan di WhatsApp, di Messenger atau platform perpesanan yang lain. Kita bisa juga share di SMS ya. Jadi kalau kita misalnya mau menyelenggarakan acara atau meeting, kita bisa broadcast ke teman-teman atau ke publik undangannya atau link yang kita gunakan untuk acara tersebut. Oke, kita tutup. Nah, mute all. Nah, mute all ini adalah fungsinya untuk mematikan fungsi mikrofon dari partisipan sendiri atau dari audien yang bergabung ya. Jadi biasanya ya pada suatu acara atau meeting yang diselenggarakan adalah begitu banyak audiens yang masuk, yang bergabung, dan dari mereka tidak mematikan mikrofonnya, sehingga maka suara-suara yang lain, suara dari audiens sendiri akhirnya bertemu, berkumpul jadi satu, dan akhirnya membuat bising dari meeting itu sendiri. Oke, lalu di sini ada titik 3, kita klik ya. Nah, ini kita bisa mengatur lagi ya, sama seperti di menu security tadi ini ya. Oke. Jadi di atasnya ini kita juga bisa memilih bahwa semenjak bergabung, partisipan bisa langsung di mute secara otomatis ya. Oke, kemudian di atasnya ini nanti di sini akan muncul list atau daftar dari audiens partisipan yang bergabung. Nah, lalu jikalau mereka mute speaker dan juga video, kita lihat, maka akan muncul logo mikrofon atau videonya menjadi warna merah ya, seperti ini. Kemudian ada tandanya silang. Oke. Kita close ya. Kemudian sampingnya di menu chat ya. Oke. Di menu chat ini fungsinya biasanya pada saat meeting atau acara adalah audiens atau partisipan bisa memberikan respon atau mengirimkan pesan di chat ini, grup chat ini ya. Di grup chat ini biasanya misalnya dalam suatu diskusi online menggunakan Zoom, nah, ada partisipan yang menyampaikan pertanyaan atau usulan, ada yang bisa diklik di sini di bawah ini. Kemudian juga bisa melampirkan file ya, melampirkan file di sini. Selain itu, privasinya juga bisa diatur. Everyone, ini semua anggota, semua partisipan atau audiens yang bergabung di meeting ini atau di acara ini bisa mengetahui pesan yang kita masukkan di sini atau pesan yang kita ketik di sini, dikirimkan di sini. Kemudian kita bisa memilih juga ya, everyone in meeting lain seperti ini ya. Oke, jadi partisipan bisa memilih mengirimkan chat atau obrolan secara publik, dalam artian umum, bisa dilihat oleh semua audiens di dalam meeting ini, atau juga secara privat, misalnya kepada orang tertentu ya. Kita bisa juga sebagai host bisa memilih untuk mengatur audiens untuk hanya mengirimkan chat secara publik, atau mengirimkan hanya kepada host ya. Kita close. Nah,
Selanjutnya share screen ya. Seperti sebelumnya saya sudah jelaskan. Jadi share screen ini fungsi utamanya adalah menangkap layar dari perangkat yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan Zoom dengan HP, maka otomatis share screen ini menangkap layar dari HP kita. Jikalau kita menggunakan laptop atau komputer, maka share screen ini menangkap layar dari laptop atau komputer yang kita gunakan tersebut. Nah, kemudian di sini kita juga bisa atur loh ya, bisa atur. Misalnya yang paling atas ini hanya satu orang yang bisa share screen pada waktu yang sama ya. Yang ke bawahnya adalah beberapa partisipan atau audiens dapat melakukan share secara bersama-sama dan berkelanjutan ya. Kemudian bawahnya ini adalah pengaturan lebih lanjut mengenai share screen ini. Nah, nanti saya akan bikin satu konten khusus membahas mengenai share screen ini. Oke. Lalu saya akan coba contohnya ya. Oke, saya akan share file PowerPoint. Ya, oke. Jadi ini saya sudah melakukan share screen PowerPoint. Nah, jadi audiens bisa melihat PowerPoint yang saya share ini ya, seperti itu. Nah, atasnya ini adalah menu-menu tadi yang ada. Nah, di sini ada pause share ya, kita bisa menghentikan sementara atau menunda share screen. Kemudian kita juga bisa melanjutkannya lagi di sini ya. Kita akan stop share dulu. Oke ya, itu mengenai share screen. Kemudian sampingnya adalah menu record. Nah, record ini gunanya adalah untuk merekam meeting atau acara yang kita selenggarakan di aplikasi Zoom sendiri, dan kita bisa menyimpannya ke dalam perangkat yang kita gunakan. Kemudian sampingnya adalah ada menu reactions. Isinya merupakan simbol-simbol ya, berupa tangan seperti ini ya. Fungsinya biasanya kita memberikan respon ya, ada tepuk tangan, kemudian jempol. Reaction ini juga bisa digunakan saat kita mengalami kendala, misalnya mikrofon yang kita gunakan tidak berfungsi ya, kemudian ataupun tidak mengeluarkan suara. Nah, jikalau mereka meminta respon dari kita, misalnya meminta persetujuan dalam suatu meeting, maka cara alternatifnya adalah dengan menggunakan reaction ini, misalnya dengan ini ya, jempol ini tandanya misalnya oke, seperti itu ya. Dan menu end, fungsinya adalah untuk mengakhiri meeting yang kita selenggarakan, atau kita ingin meninggalkan meeting ini sendiri ya. Jadi end meeting for all ini adalah kita mengakhiri meeting untuk semua orang. Jadi setelah kita akhiri, maka semua orang otomatis juga selesai semuanya, tidak bisa bergabung lagi. Kemudian kalau live meeting ini hanya kita sendiri yang meninggalkan meeting, tetapi orang lain masih berada di dalamnya. Oke ya. Kemudian di atas ini adalah informasi meeting yang kita gunakan ya. Misal kita bisa merubahnya di sini. Di atas ini juga kita bisa edit namanya ya, misalnya nama perusahaan kita atau meeting apalah gitu ya. Oke, jadi ini di sini adalah statistik yang kita gunakan seperti itu. Oke, kita terus ya. Jadi kita bisa melakukan end meeting seperti ini. Oke. Nah, oke. Jadi
Itu saja penjelasan dari saya, penjelasan dari New Meeting dan menu-menu di dalamnya. Barangkali ini sangat bermanfaat sekali bagi Anda. Silahkan jika ada masukan bisa masukkan di kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini silahkan klik like dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, sampai ketemu di video lainnya, sampai jumpa.